semangat, tetap semangat. Sahabat-sahabat milenial, selain perjuangan, hidup ini adalah perjalanan. Jadi nikmatilah setiap perjalanannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup kita, apapun itu. Sahabat-sahabat milenial, saya mau berbagi cerita kepada sahabat-sahabat milenial tentang ide dan gagasan saya membentuk, katakanlah yang istilah hari ini disebut semacam platform, yaitu lawyer entrepreneur. Yang mana gagasan saya mencetuskan lawyer entrepreneur ini keluar pada saat saya dalam perjalanan juga. Dalam perjalanan pada waktu itu saya hendak bersidang ke Ciamis. Tengah perjalanan saya merenung, saya berpikir hal apa yang bisa mengembangkan potensi diri saya, apa yang harus saya pelajari bisa mengembangkan potensi diri. Karena sejatinya kita hidup harus terus berkembang, pola pikir kita harus terus berkembang, kita harus terus belajar. Kemudian tercetuslah ide, saya membentuk semacam platform lawyer entrepreneur yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Instagram @lawyerentrepreneur. Nanti teman-teman bisa follow IG-nya, teman-teman bisa lihat postingannya di situ. Nah, lalu apa yang melatar belakangi saya untuk menggagas membentuk lawyer entrepreneur ini? Saya, teman-teman, begitu lulus kuliah, saya kuliah di Universitas Islam Bandung. Begitu lulus kuliah sarjana hukum, saya langsung mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Artinya saya langsung memulai menggeluti dunia profesi advokat, atau istilah lain disebut dengan lawyer. Saya mulai menggeluti itu sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan konsisten seterusnya. Dan saya berproses magang sampai dilantik, disumpah, dan menggeluti dunia profesi advokat itu di kantor Antinomy Law Office sejak tahun 2013 sampai tahun 2020, artinya sudah 7 tahun saya menggeluti profesi advokat. Saya sudah ikut menangani banyak dan berbagai macam kasus, berbagai macam tipe, dan di Antinomy Law Office klien-kliennya banyak juga yang terdiri dari yang merupakan latar belakang itu adalah pengusaha yang istilah lainnya disebut dengan entrepreneur. Jadi entrepreneur atau pengusaha yang merupakan klien dari Antinomy Law Office ini, bidang-bidang usahanya itu bermacam-macam. Ada yang usaha perhotelan, ada yang usaha konveksi, ada yang usaha pakaian, ada yang usaha pemintal benang, ada yang usaha parfum, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Jadi pengalaman saya sebagai advokat yang juga ikut membantu penyelesaian masalah dari berbagai tipe pengusaha atau entrepreneur menjadi inspirasi saya untuk membentuk lawyer entrepreneur. Itu salah satunya. Kemudian lagi yang menginspirasi saya ada quotes dari seorang entrepreneur atau pengusaha ternama di Indonesia, almarhum Bob Sadino. Quotes-nya itu apabila saya gunakan dengan istilah bahasa saya sendiri yang pada pokoknya menurut saya intinya sama dengan quotes itu. Quotes-nya begini: setinggi apapun jabatanmu, tinggi apapun jabatan Anda adalah pegawai. Tetapi sekecil apapun usahamu, sekecil apapun usaha Anda adalah bos. Kemudian lagi yang menginspirasi saya itu adalah dari akun YouTube dari Prof. Edi Sugoto, Rektor Unikom. Di dalam akun YouTube-nya, salah satu video di akun YouTube-nya yang saya lihat, dia menjelaskan tentang apa itu entrepreneurship dan bagaimana menjadi seorang entrepreneurship. Yang saya tangkap dari video yang beliau uraikan itu, dari apa yang beliau uraikan di dalam video itu,
bahwa setiap kita sejatinya harus memiliki jiwa entrepreneurship. Itulah yang membuat saya terkesima dan tertarik untuk belajar mengenai entrepreneurship ini. Di sisi lain, lawyer juga sebenarnya menurut saya ada sisi-sisi yang dia juga adalah seorang entrepreneur. Di luar konteks kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam konteks dia menjalankan kuasa atau menjalankan profesi secara profit, sejatinya dia adalah entrepreneur, pengusaha. Apa bidang usahanya? Jasa hukum. Bidang usahanya jasa. Kan usaha itu ada yang bentuknya produk, ada yang bentuknya jasa. Lalu kemudian lagi saya berpikir saya harus berkembang, harus mengembangkan diri. Kalau tadi ada semacam quotes itu, di sisi lain saya melihat ada rekan-rekan advokat yang juga dilatar belakangnya oleh entrepreneur. Mereka entrepreneur kemudian menjadi lawyer. Saya belum tanya detail mengapa kemudian entrepreneur atau pengusaha ini kemudian menjadi pengacara, yang saya belum tanya detailnya, tapi paling tidak pengamatan dan analisa saya begini: apabila seorang pengusaha menjadi lawyer, jika usahanya ada persoalan, dia bisa menyelesaikannya sendiri. Itu analisa saya mengapa seorang pengusaha menjadi seorang lawyer. Analisa saya itulah yang kemungkinan barangkali menjadi ekspektasinya. Di sisi lain, saya sebagai lawyer saat ini malah ingin menjadi entrepreneur. Karena apa? Karena saya ingin mengembangkan diri. Seperti ada quotes dari Bapak Bagus Wijaya, yang juga founder dari Beliau Law, yang juga entrepreneur, juga kalau saya tidak salah dia ketua Wakafpreneur. Dia menyatakan begini: berubahlah atau kita akan tergilas oleh perubahan itu. Jadi tuntutan zaman juga kita harus berubah, harus mengembangkan diri. Itulah memotivasi saya sehingga saya mencetuskan ide gagasan tentang lawyerpreneur. Selain lawyerpreneur ini nanti akan menjadi semacam media agar entrepreneur, agar lawyer, atau keduanya, lawyer yang juga entrepreneur atau sebaliknya entrepreneur yang juga lawyer, bisa saling terkoneksi satu sama lain, sehingga bisa saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi trik tentang usaha-usahanya. Nah, teman-teman milenial, itulah yang menjadi inspirasi, motivasi, latar belakang mengapa kemudian saya mencetuskan ide gagasan tentang lawyer entrepreneur. Mudah-mudahan gagasan ini, ide ini bisa berjalan dengan baik, bisa diterima dengan baik bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti, memantau tentang kegiatan apa dan bagaimana lawyer entrepreneur ini. Bagi teman-teman yang juga ingin menyumbangkan saran, apabila ada saran, boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar dimanapun nanti video ini diposting. Apabila di Instagram, teman-teman bisa komentar di kolom Instagram. Apabila di Facebook, teman-teman bisa komentar di kolom Facebook. Dan apabila di YouTube, teman-teman bisa komentar di kolom YouTube. Dan jangan lupa teman-teman subscribe YouTube saya, Dahman Sinaga Official. Like, subscribe, and share YouTube saya, Dahman Sinaga Official, agar saya bisa terus berbagi lagi cerita lebih banyak tentang apa dan bagaimana ide dan gagasan dan pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman semua, yang pengalaman yang tidak seberapa ini, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, karena banyak hal yang bisa kita bagikan teman-teman. Banyak hal yang bisa kita bagikan. Hidup ini juga kita harus menjadi manfaat bagi orang lain. Setidaknya hal yang paling kecil yang bisa kita bagikan adalah cerita. Mana tahu cerita kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf teman-teman apabila ada kekurangan. Nantikan di cerita-cerita selanjutnya. Salam milenial. Tetap sehat, tetap semangat.